jadilah kita waktu itu memang salah satu influencer Pak Jokowi di Pilpres 2019. Itulah yang mungkin kemarin sempat viral buzzer-buzzer itu. Pokoknya kita direkrut tuh setahun sebelum Pilpres, itu udah direkrut, udah mulai digaji. Jadi aku ya lumayan, alhamdulillah dapatnya lumayan. Itu aku yang bener-bener ya jackpot lah istilahnya, itu jebolnya tuh di situ. Sebelum itu ya bisa makan syukur gitu loh. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Dapat uang besar jor-joran, jadi buzzer Jokowi. Abu Janda pun pamer foto Ferrari. Katanya sih kerja keras selama bertahun-tahun. Permadi Arya alias Abu Janda jadi buah bibir sepekan terakhir. Gara-garanya Abu Janda dilaporkan ke Bareskrim Polri karena menghina agama Islam dan juga ujaran rasis kepada Natalius Pigai. Bahkan Abu Janda diperiksa ke Bareskrim pada hari Senin 1 Februari kemarin. Sudah siap ditahan, Abu Janda ternyata kembali pulang ke rumah. Statusnya masih saksi. Abu Janda juga belak-belakan pernah jadi tim buzzer Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019 kemarin. Bahkan saat jadi buzzer Jokowi inilah Abu Janda panen uang besar-besaran. Dalam sebuah video berjudul Blak-Blakan Abu Janda di YouTube, ia mengaku sudah digaji sejak 2018 lalu, kemudian menjadi influencer dan buzzer selama kampanye Pilpres 2019 untuk memenangkan Jokowi Ma'ruf. Meski tidak menyebutkan nominal secara spesifik, namun Abu Janda menyebut besaran gajinya dengan istilah jackpot. Pokoknya yang benar-benar jackpot itu istilahnya ya disitulah. Sebelumnya bisa makan ya syukur, kata Abu Janda. Abu Janda juga menambahkan, kalau setelah Pilpres berakhir dirinya sudah tidak lagi digaji karena kontraknya dengan tim ses Jokowi sudah berakhir. Tapi terus dipelintir kemana-mana seolah jadi buzzer, itu nggak benar, kita udah dibubarin. Meskipun demikian, keseharian Abu Janda terus mendapatkan perhatian. Bahkan di media sosial ia sering memamerkan gaya hidup glamor, termasuk memajang foto-foto mobil mewah. Baru-baru ini Abu Janda memasang foto dirinya dengan mobil sport Ferrari berwarna kuning di akun Instagramnya @permadiaktivis2. Alhamdulillah, seperti kata pepatah, hasil memang tidak akan mengkhianati usaha. Jika kita tekun, insya Allah kita bisa dapatkan apa yang kita mau. Namun diketahui postingan tersebut hanyalah guyonan belaka, karena mobil Ferrari miliknya merupakan diecast Ferrari berwarna merah yang ia pegang. Kerja kerasku bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Akhirnya saya bisa beli Ferrari yang warna merah. Begitu sambungnya. Berkaitan dengan Abu Janda yang mendapatkan gaji yang luar biasa sebagai buzzer Jokowi, ahli psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya terkait rentetan kasus dugaan ujaran rasisme yang akhir-akhir ini ramai menjadi pembahasan hangat di tengah masyarakat. Beberapa nama terjerat kasus ini mulai dari Ambrosius Nababan hingga terbaru Permadi Arya alias Abu Janda. Mereka dilaporkan ke polisi akibat tulisannya yang dianggap menyampaikan ujaran kebencian di media sosial. Kasus yang menjerat Ambrosius bermula dari postingan akun Facebook berinisial AN yang dilaporkan ke Polda Papua Barat oleh Ketua KNPI Papua Barat Sius Doan Siba atas dugaan penghinaan. Dalam postingannya, AN mengirim gambar Pigai yang disandingkan dengan gorila, disertai komentar tentang vaksinasi. Belakangan, disebut hal itu merupakan respon Ambrosius atas kritik Pigai terkait vaksin Sinovac. Laporan tersebut diterima SPKT Polda Papua Barat dengan nomor LP sekian Papua Barat. Dalam laporan itu tercatat yang terlapor bernama Ambrosius Nababan. Ambrosius sendiri kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah kasusnya ditarik oleh Bareskrim Polri. Sedangkan Abu Janda dilaporkan oleh KNPI ke Bareskrim Polri. Laporan itu telah diterima dengan nomor STTL sekian Bareskrim tertanggal 28 Januari 2021. Abu Janda dilaporkan terkait cuitan dari Islam Arogan di akun Twitternya. Cuitan itu dibuat pada 24 Januari. Abu Janda diduga melanggar pasal 45 ayat 3 Jungto pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 45 ayat 2 Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP tentang diskriminasi etnis.
Reza juga mengatakan kebencian adalah urusan perasaan, sedangkan rasisme berangkat dari bias implisit. Perasaan dan bias itu ada pada dimensi pribadi individu dan muncul secara alamiah. Begitu kata Reza yang juga menjadi pengajar di sejumlah perguruan tinggi ini dalam keterangannya pada hari Selasa 2 Februari. Kasus dalam Abu Janda, sebagian masyarakat mengecap dia sebagai seorang buzzer pemerintah. Dalam analisanya, Reza memang tidak secara gamblang menyebutkan Abu Janda, akan tetapi tetap ada konsekuensi dalam kasus tersebut. Akan tetapi andai benar, anggapan bahwa pendengung merupakan orang bayaran sehingga dijuluki sebagai buzzer RP, maka ketika mereka melakukan perbuatan, pidana implikasinya. Setidaknya Reza memaparkan ada 4 implikasi dalam kasus ini. Pertama, ekspresi kebencian dan rasisme tidak bisa lagi dipandang sebagai dinamika psikologis yang bersifat alamiah pada diri si buzzer. Postingannya bukan sungguh-sungguh ekspresi suasana hati, bukan didorong oleh motif emosional, melainkan motif instrumental. Papar Reza. Yang kedua, Reza juga menduga aksi buzzer yang melakukan pidana di medsos mirip dengan kejahatan terorganisir, sebab para buzzer sebatas eksekutor lapangan. Di belakangnya ada otak dan juga penyandang biaya. Kemudian yang ketiga, jika benar ini masuk dalam kejahatan terorganisir, maka kerja aparat penegak hukum tidak cukup hanya melakukan pemidanaan terhadap buzzer saja. Aparat juga harus memproses hukum siapa otak dan juga penyandang dana. Terakhir, Reza juga berpendapat buzzer harus diberikan hukuman tambahan selain hukuman pidana jika terbukti salah, yakni dengan cara membatasi ruang gerak mereka di media sosial. Wah, akhirnya Abu Janda mengaku jadi buzzer Jokowi, digaji dengan nominal yang besar hingga ke luar negeri. Permadi Arya mengaku mulai giat di media sosial sejak 2015. Lewat nama fiksi Abu Janda, dia membuat beragam parodi untuk melawan terorisme, ISIS, dan radikalisme yang berkembang khususnya di media sosial. Tak hanya itu, belakangan ini dia juga aktif menyerang balik pihak-pihak yang dianggapnya kerap menyerang Presiden Jokowi. Simpati itu tumbuh karena dia melihat Jokowi sebagai figur yang paling banyak difitnah sejak Pilpres 2014. Pak Jokowi itu calon presiden yang paling banyak difitnah dalam sejarah politik Indonesia. Katanya seperti dikutip dalam blak-blakan yang tayang di Detikcom Senin 1 Februari. Mungkin karena kreativitas, kemudian keberpihakan dan juga keberaniannya itulah pada 2018 tim sukses Jokowi mengajaknya bergabung. Dia menjadi influencer atau orang awam kerap menyamakannya dengan buzzer selama kampanye Pilpres 2019. Permadi Arya alias Abu Janda ini mengaku dibayar bulanan dengan nominal yang besar, tapi dia tak menyebut berapa besaran rupiah yang diterimanya itu. Pokoknya ya benar-benar jackpot, itu istilahnya ya disitulah. Sebelum-sebelumnya, asal bisa makan mah syukur, kata Permadi Arya berseloroh. Selain honor bulanan, selama kampanye dia juga ikut keliling ke berbagai kota di tanah air, bahkan hingga ke luar negeri. Saya pernah diminta jadi pembicara dalam kampanye di Hong Kong dan juga Jepang, ujar lulusan University of Wolverhampton, Inggris itu. Tapi begitu Pilpres selesai, Permadi menegaskan kontrak dia dengan tim sukses Jokowi pun berakhir. Tapi terus dipelintir kemana-mana seolah masih tetap jadi buzzer. Itu nggak bener, kita dah dibubarin. Karena telah menerima honor bulanan yang besar, Permadi Arya mafhum bila dirinya kemudian tak pernah ditawari untuk menjadi komisaris di BUMN seperti anggota tim sukses yang lainnya. Abu Janda pun juga mengaku meraih jackpot berkat jadi buzzer Jokowi. Permadi Arya mengaku mulai giat di media sosial sejak tahun 2015. Permadi Arya pun juga mengaku benar-benar jackpot ketika menjadi buzzer Jokowi. Karena sebelum-sebelumnya ia mengatakan bisa makan pun sudah bersyukur. Abu Janda yang mengaku dapat jackpot ketika menjadi buzzer untuk tim Jokowi pun akhirnya mendapatkan komentar dari ex-elit TKN Jokowi Ma'ruf dan mereka baru mengetahui bahwa buzzer Jokowi mendapatkan duit. Wah, itu nggak tahu saya. Kami di TKN saja nggak dapat honor, nggak dapat gaji. Jadi kita nggak tahu, kalaupun itu Abu Janda direkrut, bisa jadi bukan TKN yang merekrut. Bisa jadi salah satu relawan yang merekrut karena di bawah TKN itu banyak relawan. Itu kita nggak tahu, kata ex-wakil direktur saksi TKN Ahmad Baidowi kepada wartawan pada hari Senin 1 Februari.
Awi Samaan Baidowi mengaku tak digaji selama menjadi wadir saksi TKN Jokowi. Dia menegaskan TKN bersifat sukarelawan. Lebih jauh, Awi juga mengaku tidak mengetahui nomenklatur buzzer Jokowi di dalam struktur tim sukses. Dia menyebut ada kemungkinan Abu Janda bekerja di bawah relawan Jokowi, bukan di struktur TKN. Setahu saya tidak ada buzzer, itu semacam relawan ya, yang begitu-begitu. Kan tidak ada di situ nomenklatur buzzer. Jadi dugaan saya kalaupun Abu Janda mengklaim menjadi buzzer Jokowi bisa jadi salah satu relawan yang merekrut. Abu Janda di dalam belak-belakan Detikcom mengaku diajak bergabung dengan tim sukses Jokowi pada 2018 karena kemungkinan faktor kreativitas, keberpihakan, dan keberaniannya. Dia menjadi influencer atau orang awam kerap menyamakannya dengan buzzer selama kampanye Pilpres 2019.